Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Miza Paramani dengan NPM F1G02302024. Kali ini saya akan membahas tentang kejang dan demam. Menurut definisi dari International League Against Epilepsy, kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak setelah usia 1 bulan yang dipicu oleh demam tanpa adanya infeksi pada sistem saraf pusat, tanpa ada riwayat kejang pada masa neonatal dan tidak berhubungan dengan kondisi medis yang lain yang dapat menyebabkan kejang. Berdasarkan konsensus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kejang demam didefinisikan sebagai kejang yang muncul akibat peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh faktor di luar otak. Oke, lanjut kepada klasifikasi. Kejang demam sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kejang demam sederhana, kejang demam dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana biasanya berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dengan gerakan tonik-klonik kejang seluruh tubuh dan hanya terjadi sekali dalam kurang waktu dari 24 jam. Kejang jenis ini tidak menunjukkan gejala vokal atau terkonsentrasi pada satu bagian tubuh saja dan biasanya hilang dengan sendirinya. Sekitar 80% kejang demam termasuk dalam kategori ini. Di sisi lain, kejang demam kompleks cenderung lebih lama dan dapat menunjukkan gejala vokal atau kejang sebagian tubuh saja, satu sisi. Dan kejang umumnya diawali dengan kejang vokal. Kejang ini berlangsung lebih dari 15 menit dan dapat berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Atau berlangsung lebih dari 2 kali dalam 1 hari. Kejang lama yang berlangsung lebih dari 15 menit dan berulang itu biasanya disertai dengan anak yang tidak sadar di antara kejang-kejang tersebut. Kejang lama terjadi sekitar 8% kasus kejang demam. Kejang berulang terjadi ketika seseorang anak itu mengalami 2 atau lebih kejang dalam 1 hari. Namun, di antara kejang-kejang tersebut, anak masih sadar. Kejang berulang terjadi sekitar 16% kasus kejang demam. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis kejang umumnya ditentukan berdasarkan riwayat pasien medis dan akan lebih mudah dilakukan jika serangan kejang terjadi di depan kita. Kejang demam adalah jenis kejang yang paling sering terjadi pada anak-anak di luar rumah sakit atau di unit gawat darurat dan merupakan penyebab utama kejang pada anak di bawah usia 5 tahun. Dengan puncak kejadian antara usia 12 hingga 18 bulan. Jenis kejang dapat diidentifikasi berdasarkan deskripsi serangan yang rinci, dan ini sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa jenis kejang yang perlu diketahui. Yang pertama, kejang parsial simplex. Kejang ini terjadi pada bagian otak yang terbatas dan pasien yang tetap sadar selama serangan kejang. Gejalanya meliputi perasaan deja vu, perasaan pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya, perasaan tiba-tiba senang atau takut yang tidak dapat dijelaskan, rasa kebas atau seperti tersengat listrik pada bagian tubuh tertentu, gerakan yang tidak terkendali pada bagian tubuh tertentu, serta halusinasi. Selanjutnya ada kejang parsial atau psikomotor kompleks. Kejang jenis ini melibatkan area otak yang lebih luas dan biasanya berlangsung lebih lama. Pasien mungkin hanya sadar sebagian dan tidak akan mengingat kejadian saat serangan. Gejalanya mencakup gerakan seperti mengunyah atau mencubit, melakukan gerakan berulang tanpa makna, atau memainkan pakaiannya. Pasien juga dapat berjalan tanpa tujuan atau melakukan gerakan menendang atau meninju yang berulang, serta berbicara dengan suara yang tidak jelas atau menggumam. Selanjutnya ada jenis kejang tonik-klonik atau bisa disebut juga epilepsi grand mal. Kejang jenis ini dapat terjadi dalam 2 tahap, yaitu tonik atau otot kaku, selanjutnya klonik atau gerakan kejang sendiri. Serangan ini seringkali didahului oleh aura, yang merupakan perasaan aneh sebelum kejang dimulai. Aura ini dapat berupa rasa sakit perut, rasa baal, pandangan kabur, atau telinga berdengung. Selanjutnya ada prognosis. Jadi prognosis sendiri
pada kejang demam umumnya baik. Angka kematian hanya sekitar 0,64 hingga 0,75%. Sebagian besar penderita kejang demam sembuh sempurna. Sebagian berkembang menjadi epilepsi, yakni sebanyak 2 hingga 77%. Kejang demam dapat mengakibatkan gangguan tingkah laku serta penurunan intelijensi atau pencapaian tingkat akademik. Sebesar 4% penderita kejang demam secara bermakna mengalami gangguan tingkah laku dan penurunan tingkat intelijensi. Walaupun prognosis kejang demam itu baik, bangkitan kejang demam cukup mengkhawatirkan bagi orang tua. Sehingga edukasi terhadap keluarga itu sangat penting pada penata-laksanaan kejang demam. Jadi bagaimana cara memberikan penata-laksanaan pada saat kejang demam? Yang pertama, pada penata-laksanaan pada saat kejang, pada kebanyakan kasus biasanya kejang demam berlangsung singkat dan saat pasien datang kejang sudah berhenti. Bila datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat menghentikan kejang adalah diazepam intravena dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan dengan cara pemberian secara perlahan dengan kecepatan 1 hingga 2 mg per menit atau dalam 3 hingga 5 menit. Dan dosis maksimal yang dapat diberikan adalah 20 mg. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau jika keadaan kejang di rumah adalah diazepam rektal. Sekitar pemberian dosisnya yaitu 0,5 hingga 0,75 mg per kilogram berat badan atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan diazepam rektal 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg. Jika anak berusia di bawah 3 tahun dan dapat diberikan diazepam rektal 5 mg dan anak di atas 3 tahun diberikan diazepam rektal 7,5 mg. Jika kejang belum berhenti, dapat diulangi dengan cara dan dosis yang sama dengan interval 5 menit. Jika setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 hingga 0, mg per kilogram berat badan. Jika kejang tetap belum berhenti, maka akan diberikan sebanyak 4 hingga 8 mg per kilogram berat badan per harinya, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Jika dengan penitoin kejang belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat yang intensif. Jika kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung dengan apakah kejang demam termasuk sederhana atau yang lebih kompleks. Dan kita juga harus memperhatikan faktor resikonya. Pemberian obat pada saat kejang demam yang pertama ada antipiretik. Antipiretik ini terbukti mengurangi resiko kejang demam. Namun para ahli di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan. Dosis paracetamol sendiri adalah 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan, diberikan sebanyak 4 kali sehari dan tidak boleh lebih dari 5 kali. Dosis ibuprofen itu 5 hingga 10 mg per kilogram berat badan 3 sampai 4 kali sehari. Selanjutnya dapat diberikan antikonvulsan seperti diazepam via oral, dosisnya itu 0,3 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam saat demam menurunkan resiko berulangnya. Pada kejang pada 30 hingga 60% kasus. Juga dengan diazepam rektal dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam pada suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Dosis tersebut dapat menyebabkan ataksia, irritabel dan sedasi cukup berat pada 25 hingga 39% kasus. Selanjutnya bisa diberikan juga phenobarbital, carbamazepine dan phenytoin pada saat demam yang tidak berguna untuk mencegah kejang demam. Selanjutnya bisa juga diberikan obat rumahan. Obat rumahan ini diberikan hanya jika kejang menunjukkan salah satu ciri sebagai berikut. Yang pertama, kejang lama dengan durasi lebih dari 15 menit. Yang kedua, ada kelainan neurologis nyata sebelum atau sesudah kejang. Misalnya hemiparesis, paresis thought, cerebral palsy, retardasi mental, dan hidrosefalus. Yang ketiga, ada kejang vokal.
Pengobatan rumah dipertimbangkan bila kejang berulang 2 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya ada kejang demam pada saat bayi usia kurang dari 12 tahun. Kurang lebih dari 12 bulan. Kejang demam dengan frekuensi lebih dari 4 kali per tahun. Sebagian besar peneliti setuju bahwa kejang demam lebih dari 15 menit merupakan indikasi pengobatan rumah. Kelainan neurologis tidak nyata, misalnya keterlambatan perkembangan ringan, bukan merupakan indikasi pengobatan rumat. Kejang vokal atau vokal menjadi umum menunjukkan bahwa anak mempunyai fokus organik. Pengobatan rumat, phenobarbital atau valproic acid efektif menurunkan resiko berulangnya kejang. Berdasarkan bukti ilmiah, kejang demam tidak berbahaya dan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping. Oleh karena itu, pengobatan rumat hanya diberikan pada kasus selektif dan dalam jangka pendek. Phenobarbital dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 40 hingga 50% kasus. Pada sebagian kecil kasus, terutama pada usia kurang dari 2 tahun, valproic acid dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Dosis valproic acid itu sendiri 15 hingga 40 mg per kilogram berat badan per harinya dalam dosis 2 hingga 3 dosis, dan phenobarbital 3 hingga 4 mg per kilogram berat badan diberikan per harinya dalam 1 hingga 2 dosis. Sekian penyampaian materi kejang dan demam dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.